Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada ruhmu saat kamu sholat? Karena setiap kali kamu mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, yang bergerak bukan hanya tubuhmu, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih tinggi, yang ikut terbangun. Banyak orang tidak sadar bahwa takbir itu bukan hanya tanda mulai sholat, tapi tanda dibukanya perjalanan ruh dari alam dunia menuju hadirat Allah. Setiap bacaan adalah dialog, setiap rukuk adalah tunduknya ego, dan setiap sujud adalah jarak terdekatmu dengan Tuhan. Namun kebanyakan manusia menjalani semua itu tanpa pernah merasakan apa-apa. Padahal di balik sholat yang tampak sederhana, ada rahasia besar yang bekerja pada batinmu. Rahasia yang membuat ruhmu dipanggil, ditarik, dan dinaikkan menuju cahaya. Dan jika kamu belum pernah merasakannya, mungkin karena tidak ada yang pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ruh saat sholat berlangsung. Sholat bukan sekadar gerakan, tapi perjalanan kembali ke Allah. Sholat yang sesungguhnya bukanlah rangkaian gerakan tubuh yang dilakukan secara otomatis. Ia adalah perjalanan pulang, pulangnya ruh, hati, dan kesadaran seorang hamba kepada Allah setelah lelah dan hilang di tengah bisingnya dunia. Setiap kali kamu berdiri untuk sholat, sebenarnya kamu sedang mengundang jiwamu untuk kembali kepada sang sumber kehidupan. Dunia yang penuh tekanan, pikiran yang berat, luka yang tak terlihat, semuanya perlahan mereda ketika ruh mulai diarahkan kepada penciptanya. Inilah sebabnya mengapa dalam sholat ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah Allah menyentuh bagian jiwa yang bahkan kamu sendiri tidak tahu sedang terluka. Ketika takbir diangkat, itu adalah isyarat bahwa perjalanan dimulai. Tanganmu terangkat bukan hanya simbol memulai ibadah, tetapi perlambang menyingkirkan dunia dari hadapanmu. Semua urusan, semua kecemasan, semua beban yang kamu pikul seakan ditinggalkan di belakang. Pada saat itu ruhmu dipanggil untuk bergerak menuju ruang kedekatan yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Dalam sekejap, batas antara dunia dan akhirat menjadi tipis, dan hatimu berdiri di antara dua realitas. Dunia yang melalaikan, dan Allah yang memanggilmu kembali kepadanya. Setiap bacaan dalam sholat adalah dialog rahasia yang menghubungkanmu dengannya. Ketika kamu membaca Al-Fatihah, yang berbicara bukan hanya lidahmu, tapi hatimu sedang mengadu, memohon, dan mencari jalan yang lurus. Ketika rukuk, bukan sekadar membungkukkan punggung. Itu adalah saat egomu ditundukkan, ambisimu dilemeskan, dan kebanggaanmu dilebur. Dan ketika sujud, itu bukan sekadar menelungkupkan wajah ke tanah, tetapi momen ketika ruh mencapai jarak terdekat dengan Allah. Di tempat yang paling rendah di bumi, kamu justru berada di titik paling tinggi dalam dimensi ruhani. Seolah-olah langit merendah untuk mendengar bisikanmu, dan bumi menjadi saksi kerendahan hatimu. Perjalanan ini tidak berhenti pada gerakan, tetapi pada penyatuan jiwa dengan kehendak ilahi. Dalam sujud banyak rahasia terbuka. Air mata yang kamu tahan, beban yang kamu simpan, luka yang kamu sembunyikan, semuanya mencair di hadapan Allah. Ruhmu seakan beristirahat dari kerasnya dunia, kembali menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Inilah bukti bahwa sholat bukan ritual kosong. Ia adalah pintu bagi ruh yang ingin pulang. Dan ketika salam diucapkan, itu bukan sekadar tanda penutup ibadah. Salam adalah tanda bahwa perjalanan telah selesai, bahwa ruhmu telah kembali dari hadirat Allah menuju dunia dengan membawa cahaya baru, kekuatan baru, dan kejernihan baru. Kamu kembali ke kehidupan, tetapi tidak lagi dengan hati yang sama. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih damai, lebih bercahaya di dalam dirimu. Sholat mengubahmu, menyembuhkanmu, dan mengarahkanmu. Ia bukan hanya kewajiban,
Ia adalah perjalanan kembali kepada Tuhan setiap hari 5 kali tanpa lelah, tanpa jeda, tanpa henti. Wudu adalah penyucian lahir yang membangunkan ruh. Wudu bukan hanya membasuh tubuh dengan air. Ia adalah ritual penyucian yang menghubungkan antara lahir dan batin, antara fisik yang terlihat dan ruh yang tersembunyi. Ketika air menyentuh kulitmu, sebenarnya ada cahaya yang menyentuh ruhmu. Setiap basuhan mengangkat bukan hanya debu dunia yang menempel pada tubuh, tetapi juga kabut-kabut halus yang selama ini menutupi kejernihan hatimu. Wudu adalah jembatan yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya di tengah kesibukan dunia. Saat air pertama kali menyentuh wajahmu, itu bukan sekadar pembersihan. Itu adalah simbol dari pembersihan pandangan, seolah Allah sedang menghapus penglihatan yang kotor, melembutkan mata yang terlalu sering melihat dunia, dan menenangkan mata yang sering menangis atau memandang dengan beban. Dalam detik itu ruhmu mulai sadar bahwa ia sedang dipersiapkan untuk menghadap Sang Pencipta. Ketika tangan dibasuh, itu bukan hanya membersihkan kulit, tetapi melepaskan lelah dari perbuatan dunia. Tangan ini telah bekerja, menggenggam luka, memikul tanggung jawab, dan terkadang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dengan air wudu, tangan kembali suci, seakan Allah menyentuhnya dan berkata, "Kini engkau siap untuk mengangkatku dalam doa." Lalu kepala yang disentuh air itu bukan sekadar membasahi rambut. Itu adalah simbol pembersihan pikiran. Pikiran yang penuh kerisauan, ketakutan, angan-angan yang berlebihan, dan kegelisahan yang menyesakkan dada. Air wudu menenangkan pikiran seperti hujan yang jatuh ke tanah gersang, membiarkan ruh kembali tenang. Semua bisikan nafsu dan kebisingan dunia perlahan mereda. Ketika kaki dibasuh, itu bukan hanya membersihkan langkah-langkahmu dari debu. Itu adalah penyucian perjalanan hidupmu. Kaki inilah yang selama ini melangkah ke tempat-tempat yang benar atau salah. Dengan wudu Allah seakan berkata, "Langkahlah menujuku. Aku sucikan perjalananmu." Kaki menjadi ringan dan ruh merasa mendapat izin untuk mendekat. Sesungguhnya wudu adalah ritual membangunkan ruh. Banyak orang menjalankan wudu hanya sebagai syarat sholat, padahal sebenarnya wudu adalah fase pertama dalam perjalanan menuju Allah. Ia membuka pintu ketenangan, membersihkan energi yang kotor, dan mengangkat hijab-hijab halus sebelum seseorang berdiri menghadap Sang Pencipta. Wudu menjadikan tubuhmu suci, tapi lebih dari itu, ia membangunkan ruh yang tertidur agar dapat hadir dalam sholat. Ketika wudu selesai, ada rasa ringan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Itulah tanda bahwa ruhmu telah dibersihkan, diarahkan, dan disucikan. Kamu belum memulai sholat, tapi kamu sudah memulai perjalanan pulang kepada Allah. Wudu menjadikanmu bukan hanya bersih, tetapi layak untuk mendekat. Dan pada saat itu ruhmu seperti berkata lembut, "Aku siap untuk pulang." Takbiratul Ihram adalah detik ketika seorang hamba memutus dunia. Takbiratul Ihram adalah momen paling menentukan dalam sholat. Detik ketika seorang hamba meninggalkan dunia dan memasuki hadirat Allah. Gerakannya terlihat sederhana, hanya mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi di balik gerakan itu, ada rahasia besar yang tidak semua manusia menyadarinya. Pada saat itu seorang hamba sedang menutup pintu dunia dan membuka pintu langit. Ia seakan berkata melalui raganya, "Ya Allah, aku datang, aku tinggalkan semuanya. Kini hanya Engkau di hadapanku." Ketika tangan terangkat, itu bukan sekadar simbol. Itu adalah pernyataan batin untuk melepaskan segala hal duniawi. Kegelisahan, ambisi, rasa takut, kekhawatiran, bahkan luka yang disimpan bertahun-tahun.
Semua itu seolah diangkat bersama tanganmu dan diletakkan kembali di belakangmu. Kamu tidak membuang dunia, tetapi kamu meletakkannya. Kamu berhenti membiarkan dunia mengendalikan hatimu. Pada detik itulah dimulai perjalananmu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya. Ucapan Allahu Akbar pada momen takbir bukan sekadar kalimat pembuka. Itu adalah deklarasi bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang selama ini memenuhi pikiranmu, lebih besar dari masalah yang kamu hadapi, dari manusia yang membuatmu terluka, dari kekhawatiran yang menjerat hati. Ketika suara Allahu Akbar keluar dari bibir, pada saat yang sama ruhmu membisikkan, "Kini engkau yang paling besar dalam hidupku." Takbiratul ihram disebut ihram karena sejak saat itu seorang hamba masuk ke dalam keadaan khusus. Dunia dihentikan, waktu seakan berhenti, dan jiwa memasuki ruang sakral yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang ikhlas datang kepada Allah. Inilah alasan mengapa setelah takbiratul ihram, segala ucapan selain zikir dan bacaan sholat menjadi terlarang. Karena seorang hamba telah berada dalam audiensi dengan Tuhannya, pada detik itu juga ruh mulai naik. Ada perpindahan halus yang tidak bisa dijelaskan mata, tapi bisa dirasakan hati. Suasana batin berubah, dari gelisah menjadi tenang, dari berat menjadi ringan, dari hiruk-pikuk menjadi hening. Seakan-akan Allah memegang tangan ruhmu dan memasukkannya ke dalam dimensi kedekatan yang tidak bisa dijangkau oleh dunia. Itulah spiritualitas takbiratul ihram, detik ketika seorang hamba memutus dunia dan mengikat dirinya dengan Allah. Banyak orang sholat tapi tidak semua mengalami momen ini. Karena takbiratul ihram bukan masalah gerakan, tetapi kesadaran. Ketika kesadaran hadir, takbir menjadi titik pemutusan. Ketika hati hadir, takbir menjadi kunci pembuka. Ketika ruh hadir, takbir menjadi awal perjalanan pulang. Dan pada saat tanganmu terangkat seolah seluruh alam semesta menjadi saksi, seorang hamba sedang kembali kepada Tuhannya. Inilah detik paling sakral dalam sholat. Bukan rukuk, bukan sujud, bukan salam, tetapi takbiratul ihram. Karena disinilah perjalanan dimulai. Disinilah hamba berkata, "Ya Allah, aku tinggalkan dunia demimu." Dan disinilah Allah membalas, "Datanglah wahai hambaku, aku menunggumu." Bacaan sholat adalah dialog rahasia antara ruh dan Sang Pencipta. Bacaan sholat bukan sekadar rangkaian kata-kata suci yang dihafal sejak kecil. Ia adalah dialog rahasia, percakapan batin, antara ruh seorang hamba dengan Sang Pencipta. Dalam setiap huruf yang terucap, ada pesan yang kembali memurnikan hati, menghidupkan iman, dan menyadarkan jiwa bahwa ia tidak pernah sendirian. Sholat bukan hanya kamu yang berbicara kepada Allah, tetapi juga saat Allah menjawab dengan cara yang paling lembut dan paling halus, melalui ketenangan yang menyelimuti hatimu. Setiap kali kamu membaca Al-Fatihah, sebetulnya yang membaca bukan hanya lidahmu, tapi ruhmu sedang mengadukan segala letih dan segala kebutuhannya. Al-Fatihah bukan sekadar surat pembuka, ia adalah pembuka tabir antara manusia dan Tuhannya. Saat kamu memujinya, kamu sedang memperkenalkan kembali dirimu kepadanya sebagai hamba. Dan ketika kamu memohon petunjuk, itu bukan permintaan kosong. Itu adalah jeritan ruh yang ingin kembali lurus setelah terlalu lama melenceng oleh tekanan dunia. Di setiap ayat Allah bukan hanya mendengar, Dia menjawab. Hanya saja jawabannya tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh ketenangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ketika kamu membaca tasbih dalam rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, itu adalah momen ketika rohmu menunduk bukan karena takut, tetapi karena akhirnya ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah. Bacaan itu memurnikan kesombongan, meremukkan ego halus yang selama ini tak terlihat, dan mengembalikan hati kepada keikhlasan yang hakiki.
Dalam rukuk, kamu sedang berkata, "Aku tunduk kepadamu, bukan kepada dunia." Saat kamu sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang menyentuh bumi bukan sekadar dahi, tetapi seluruh kerendahan hatimu. Di titik itulah bacaan solat menjadi paling jujur. Tidak ada kepura-puraan dalam sujud. Tidak ada topeng yang menutupi hati. Bacaan dalam sujud adalah bisikan paling dekat antara ruh dan Allah. Itulah sebabnya sujud menjadi tempat paling disukai Allah. Karena di sanalah hamba benar-benar kembali seutuhnya. Bahkan tanpa kata-kata pun, Allah mengerti bebanmu, ketakutanmu, dan harapanmu. Ketika kamu membaca tasyahud, kamu sedang memberi salam kepada Nabi dan para syalihin. Itu bukan sekadar formula doa. Itu adalah pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari mata rantai umat yang dijaga Allah. Ruhmu merasa disertai, tidak terputus dari cahaya para nabi, dan tidak berjalan sendirian dalam kehidupannya. Dan ketika kamu mengirimkan salawat, rohmu seolah memohon agar cahaya Rasulullah masuk ke dalamnya, membersihkannya dari gelap, dan menuntunnya menuju jalan cinta ilahi. Bacaan salat menghidupkan ruh karena setiap kata adalah doa yang tak pernah sia-sia. Setiap huruf membawa rahmat, setiap kalimat adalah undangan untuk mendekat. Bila hati hadir, bacaan salat akan menjadi percakapan yang menenangkan. Bila ruh hadir, bacaan salat akan menjadi perjalanan pulang yang penuh cahaya. Di balik semua bacaan itu, yang sesungguhnya berbicara adalah dirimu yang paling murni, paling jujur, dan paling dekat dengan Allah. Salat bukan hanya ritual, ia adalah komunikasi terdalam antara hamba dan Tuhannya. Percakapan rahasia yang tidak pernah terdengar, tetapi selalu mengubah jiwa yang merasakannya. Rukuk adalah merundukkan ego dan nafsu. Rukuk bukan hanya sekadar membungkukkan badan. Ia adalah gerakan yang memiliki makna terdalam dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Pada saat rukuk, yang tunduk bukan hanya tubuhmu, tetapi ego, nafsu, dan seluruh kesombongan halus yang selama ini bersembunyi di balik kecerdasan, keberhasilan, dan ambisimu. Rukuk adalah pengakuan jujur bahwa tidak ada yang pantas disombongkan di hadapan Allah, karena segala sesuatu dalam hidup ini sesungguhnya hanyalah titipan. Ketika punggungmu membungkuk, saat itu ego yang selama ini berdiri tegak mulai melembut. Nafsu yang selama ini keras mulai luluh. Dunia yang biasanya terasa begitu penting, tiba-tiba mengecil. Sikap rukuk adalah bentuk penyadaran bahwa manusia bukanlah pusat kehidupan. Allah lah pusat dari segala sesuatu. Rukuk mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah hanya dapat diraih melalui kerendahan hati, bukan kesombongan. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim menjadi kalimat yang menyelaraskan tubuh dengan hati. Ketika kamu memujinya sebagai Tuhan yang Maha Agung, pada saat itu kamu sedang mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu bukan apa-apa di hadapan keagungannya, dan yang mengucapkannya bukan hanya bibirmu, tetapi ruhmu sedang mengakui kebesaran itu dengan penuh ketundukan. Ego yang biasanya menuntut untuk dihormati, ingin menang dan ingin dilihat, pada detik itulah menjadi kecil. Nafsu yang biasanya menarikmu ke arah dunia, pada detik itu menjadi tenang. Itulah sebabnya rukuk membawa rasa damai yang sulit digambarkan. Dalam rukuk, seorang hamba sedang menyampaikan bahwa ia bersedia menyerahkan segala ketegaran dirinya. Ia bersedia merendahkan diri demi Allah, bahkan sebelum ia bersujud. Rukuk adalah proses pelembutan hati. Manusia yang tidak bisa merendah dalam rukuk akan sulit merasakan kedekatan dalam sujud. Sebab sujud adalah puncak kepasrahan, dan rukuk adalah jalan menuju kepasrahan itu. Rukuk mengajarkan bahwa kehormatan sejati datang dari kerendahan hati. Keagungan sejati datang dari ketundukan, dan kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dalam rukuk, kamu sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, aku tunduk. Aku tidak mampu tanpamu. Egoku terlalu keras, nafsuku terlalu kuat. Tapi Engkau lebih agung dari semuanya.
Ketika rukuk dilakukan dengan kesadaran, hati menjadi lebih lembut, jiwa menjadi lebih ringan, dan pikiran menjadi lebih jernih. Dunia tidak lagi terasa menekan, karena kamu menyadari bahwa yang mengatur segalanya adalah Allah, bukan dirimu. Ego tidak lagi memerintah, karena kamu membuktikan bahwa engkaulah hamba, bukan tuan dari kehidupan ini. Maka rukuk adalah latihan spiritual untuk merundukkan diri. Adalah latihan mengalahkan keangkuhan. Ia adalah gerakan yang memotong akar kesombongan sebelum ia tumbuh semakin liar. Dan ketika seorang hamba benar-benar merundukkan ego dan nafsunya dalam rukuk, maka pintu kedekatan dengan Allah mulai terbuka. Rukuk menjadi langkah menuju sujud, menuju titik terdekat antara ruh dan Tuhannya. Sujud adalah puncak perjalanan ruh bertemu kekasihnya. Sujud adalah momen ketika seluruh tabir antara seorang hamba dan Tuhannya seakan menjadi paling tipis. Di titik inilah, perjalanan ruh yang dimulai sejak wudu, takbir, rukuk hingga bacaan-bacaan penuh makna, mencapai puncak tertingginya. Tidak ada posisi lain dalam sholat yang lebih mulia, lebih rendah secara fisik, tetapi justru lebih tinggi secara ruhani daripada sujud. Saat dahi menyentuh bumi, itulah simbol bahwa seorang hamba telah menanggalkan seluruh identitas duniawinya. Jabatan hilang, nama hilang, kehormatan hilang. Semua gelar dan pencapaian tak punya arti apapun di hadapan Allah. Yang tersisa hanyalah hamba yang kembali kepada pemiliknya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa kebanggaan. Itulah sebabnya para arif billah mengatakan, semakin rendah tubuhmu, semakin tinggi ruhmu terangkat. Di saat sujud, yang bergerak sebenarnya bukan hanya tubuh. Ruhlah yang sedang naik menuju hadirat ilahi. Bumi yang kamu sentuh dengan keningmu hanyalah simbol, karena pada momen itu, perasaanmu sedang tidak berada di bumi. Kamu berada dalam keadaan paling dekat dengan Rabb-mu, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa sujud adalah posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya. Bahkan malaikat pun tidak mendapatkan momen ini seperti manusia. Momen ketika kehinaan jasad justru membuka kemuliaan ruh. Sujud adalah pernyataan cinta. Bukan cinta yang diucapkan dengan kata-kata, tetapi cinta yang diwujudkan dengan penyerahan total. Di dunia ini, tidak ada manusia yang mau merendahkan dirinya sampai segitu rendah kecuali ia benar-benar yakin kepada yang ia sujudkan. Karena itu, sujud hanya mungkin hadir dari hati yang percaya, dari ruh yang mengenal asalnya dan merindukan kembali kepada Allah. Ketika kamu sujud dengan penuh kesadaran, seolah ada dialog tanpa kata antara ruhmu dan Tuhanmu. Aku kembali padamu ya Allah, aku pulang, aku menyerah. Engkaulah satu-satunya tempatku bersandar. Itulah bahasa ruh, bahasa yang tidak mampu diungkapkan oleh lisan. Di momen itu semua luka terasa kecil, semua kegelisahan mencair, semua beban runtuh, karena ruh sedang berada di pangkuan ketenangan yang hakiki. Sujud juga merupakan rahasia penyembuhan terdalam. Nafsu yang keras menjadi lunak, ego yang liar menjadi tunduk, hati yang sombong runtuh menjadi lembut. Seluruh dinding yang selama ini menahan cahaya Allah perlahan roboh. Dan justru dalam kerendahan itulah Allah meninggikan derajat seorang hamba. Maka tidak heran jika banyak orang menemukan hidayah, ketenangan, bahkan solusi masalah terbesar mereka bukan ketika berdiri, bukan ketika membaca panjang, bukan ketika ruku, tetapi ketika sujud. Karena sujud adalah titik ketika seorang hamba tidak lagi berada di antara aku dan Allah. Yang ada hanyalah hubungan langsung antara ruh dan Sang Pencipta. Sebab itu, sujud bukan sekadar gerakan. Ia adalah puncak perjalanan ruh. Ia adalah tempat kembali. Ia adalah momen ketika seorang hamba bertemu kekasih sejatinya, Allah.
Berikut penjelasan panjang, indah, dan spiritual tentang duduk di antara dua sujud, ruang penyembuhan jiwa. Duduk di antara dua sujud adalah ruang penyembuhan jiwa. Duduk di antara dua sujud sering dianggap hanya jeda singkat, seolah hanya peralihan antara sujud pertama dan sujud berikutnya. Padahal, disinilah tersembunyi salah satu rahasia terbesar dalam sholat, sebuah ruang hening yang Allah berikan untuk menyembuhkan jiwa. Ketika seorang hamba bangkit dari sujud pertama, ia baru saja merendahkan seluruh dirinya di hadapan Allah. Namun Allah tidak langsung memerintahkannya sujud kembali. Justru ia diperintahkan untuk duduk dalam keadaan paling lemah, paling jujur, paling tanpa daya. Inilah momen ketika seorang hamba sedang dipulihkan oleh Tuhannya. Dalam duduk ini tubuhmu diam, tetapi batinmu sedang dipeluk dengan lembut oleh rahmat Allah. Nafas menjadi tenang, hati mulai meresapi makna kalimat yang diajarkan Rasulullah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang bukan hanya permintaan tetapi permohonan penyembuhan total bagi seluruh sisi kehidupan. Ketika kamu duduk di antara dua sujud, sebenarnya kamu sedang memohon agar seluruh lapisan hidupmu dibersihkan, dipulihkan, dan ditata kembali oleh Allah. Ini adalah ruang rehabilitasi spiritual di dalam sholat, tempat di mana hati yang remuk diperbaiki, jiwa yang lelah diisi kembali, dan beban yang kamu pikul selama ini mulai dicabut satu persatu. Posisi duduk ini juga mengajarkan bahwa setelah kerendahan, tidak langsung ada kenaikan, ada proses, ada jeda, ada ruang untuk menata hati. Itulah cara Allah mendidik manusia agar tidak terburu-buru, agar memahami bahwa perubahan besar selalu membutuhkan ketenangan sejenak untuk merenungkan maknanya. Bahkan para sufi menyebut duduk di antara dua sujud sebagai momen penyerahan total, karena disinilah hati mengakuinya tanpa suara. Ya Allah, aku lemah, aku tidak mampu, aku butuh Engkau. Dan siapapun yang dengan jujur mengucapkan itu di hadapan Allah, pasti tidak akan dibiarkan sendirian. Maka jangan anggap remeh duduk di antara dua sujud. Disinilah jiwa disembuhkan, hati dibenarkan arah, dan ruh mendapatkan kembali kekuatan untuk bersujud sekali lagi. Kali ini dengan cinta yang lebih dalam. Salam adalah kembalinya ruh dari hadirat ilahi ke alam dunia. Salam adalah penutup sholat, tetapi bukan sekadar akhir dari rangkaian gerakan. Ia adalah momen ketika seorang hamba kembali dari perjalanan ruhani yang sangat dalam. Perjalanan yang membawa dirinya menghadap Allah, merendahkan ego, menyembuhkan jiwa, dan mensucikan ruh. Jika takbir adalah pintu masuk menuju hadirat ilahi, maka salam adalah langkah lembut kembali ke dunia dengan hati yang sudah diperbarui. Ketika seorang hamba mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, sebenarnya ia sedang melakukan sesuatu yang luar biasa halus. Ia membawa kedamaian dari langit untuk disebarkan ke bumi. Setelah berlama-lama berdialog dengan Allah, setelah ruh disiram cahaya, setelah hati diringankan, ia diarahkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, tanda bahwa ia tidak kembali ke dunia sebagai sosok yang sama. Ia pulang dengan wajah yang lebih teduh, hati yang lebih terang, dan ruh yang lebih hidup. Sebelum salam, diri manusia berada dalam kondisi paling dekat dengan Rabb-nya. Dunia seakan hilang, hiruk-pikuk kehidupan memudar, tetapi manusia tidak diciptakan untuk menetap di ruang suci itu selamanya. Ia punya tugas, punya amanah, punya perjalanan dunia yang harus dijalani. Maka salam adalah panggilan halus. Kembalilah wahai hamba, bawalah cahaya yang baru kau dapatkan. Sebarkan keselamatan dan rahmatku pada dunia. Tolehan ke kanan menandakan bahwa kebaikanmu harus menyentuh manusia. Tolehan ke kiri menandakan bahwa kedamaianmu harus menjangkau seluruh makhluk. Dua salam itu adalah simbol bahwa sholat bukan ibadah yang egois. Ia membentukmu untuk memberi manfaat bagi lingkunganmu.
Sebelumnya ketika bersujud, rohmu naik menuju hadirat ilahi, seolah tenggelam dalam lautan keheningan dan cinta. Tetapi ketika salam, rohmu turun kembali seperti hujan yang membawa kehidupan. Momen ini sangat lembut. Rasanya seperti seseorang yang kembali dari tempat paling damai, lalu membuka mata untuk melihat dunia dengan pandangan yang baru. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar merasakan hakikat solat akan berbeda ketika selesai solat. Lebih tenang, lebih lapang, lebih bijak. Dalam salam juga terdapat simbol bahwa seorang hamba telah selesai diperbaiki oleh Allah. Luka hatinya diringankan, beban hidupnya dipikul bersama Allah, kesedihannya diberi penghiburan, dan kini ia kembali membawa keteguhan baru. Banyak ulama mengatakan bahwa salam adalah tanda bahwa Allah telah menerima kedatanganmu, memperbaiki ruhmu, dan melepasmu kembali dengan membawa berkah. Salam adalah penutup tetapi juga pembuka. Penutup bagi khusyukmu di dalam solat, pembuka bagi tugas baru, menghidupkan solat itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena solat yang benar tidak hanya meninggalkan pengaruh di dalam masjid, tetapi juga di luar, dalam ucapan, perilaku, hubungan, pekerjaan, dan setiap napas kehidupan. Maka ketika kamu menoleh dan mengucapkan salam, bayangkanlah, aku kembali ke dunia, tapi hatiku kini membawa cahaya yang kuterima dari Allah. Buah solat adalah hati yang lembut, nafsu yang tertunduk, dan hidup yang terarah. Solat bukan hanya ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah, tetapi juga proses pembentukan batin yang perlahan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Ia seperti taman rohani yang setiap hari kita rawat. Semakin sering kita menyiramnya dengan keikhlasan, semakin subur hasilnya. Buah dari solat bukan sekadar pahala, tetapi perubahan nyata dalam diri. Perubahan yang membuat seseorang menjadi versi terbaik dirinya. Buah pertama adalah hati yang lembut. Seseorang yang benar-benar menjaga solatnya akan merasakan bahwa hatinya semakin mudah tersentuh oleh kebaikan. Ia tidak lagi keras, tidak mudah marah, tidak mudah menaruh dendam. Sujud yang berulang-ulang telah mengikis lapisan keangkuhan dalam dirinya. Setiap kali dahi menyentuh bumi, hatinya belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengalah, dan belajar untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Dari sinilah lahir akhlak yang halus, tutur kata yang lembut, dan sikap yang menenangkan orang lain. Buah kedua adalah nafsu yang tertunduk. Solat adalah disiplin yang mengajari manusia siapa yang sebenarnya harus diikuti. Bukan keinginan liar, bukan emosi sesaat, tetapi petunjuk dari Allah. Ketika seseorang benar-benar meresapi solatnya, ia akan merasakan bahwa nafsunya semakin mudah dikendalikan. Ajakan maksiat tidak lagi semenarik dulu. Emosi negatif tidak lagi mudah menguasai. Nafsu marah, sombong, tamak, dan syahwat mulai melemah karena setiap gerakan solat adalah latihan untuk mengalahkan ego. Solat yang benar akan mengembalikan kendali hidup kepada ruh, bukan nafsu. Buah ketiga adalah hidup yang terarah. Solat 5 waktu membagi hari menjadi potongan-potongan waktu yang suci. Ia membuat seorang hamba selalu kembali kepada pusatnya, Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia, solat menjadi kompas batin yang selalu meluruskan arah. Orang yang dekat dengan solat tidak akan berjalan tanpa tujuan. Ia paham mana yang harus dipilih, mana yang harus dijauhi, dan mana yang harus diperjuangkan. Dalam keheningan rukuk dan sujud, ia mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan kejernihan. Hidupnya tidak lagi kosong atau goncang, karena ia menemukan pegangan yang tidak pernah goyah. Solat juga menanamkan ketenangan dalam hidup. Walau dunia dalam keadaan kacau, hatinya tetap stabil. Walau hidup penuh ujian, ia tetap sabar. Walau masalah datang bertubi-tubi, ia tetap kuat. Karena solat selalu menjadi tempat ia kembali, tempat ia memperbaiki diri dan mengisi kekuatan. Pada akhirnya, buah dari solat bukan hanya sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang yang solat,
tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Dari caranya berbicara, bersikap, bekerja, mencintai, dan menjalani hidup, semuanya memancarkan keteduhan orang yang hatinya terhubung dengan Allah. Solat mengubah manusia dari dalam, melembutkan hati, menundukkan nafsu, menguatkan arah hidup, dan siapa yang terus memeliharanya dengan benar, ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli di dunia manapun. Ketenangan yang tinggal di dalam dada, yang berasal dari hubungan yang utuh dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.